Halo, selamat pagi untuk kita semua. Di sini kami akan memaparkan materi yang berkaitan dengan struktur dalam prosa fiksi. Sebelum kami memaparkan materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maria Kompesanibu. Di sini saya bertugas sebagai pemateri ketiga. Rekan saya, Perkenalkan, nama saya Maria Gintana Buru. Di sini saya sebagai pemateri kedua. rekan saya, Perkenalkan, nama saya Maria Kompesanibu. Saya sebagai pemateri kedua. selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari prosa fiksi. Prosa fiksi merupakan karya sastra berbentuk narasi atau cerita yang berdasarkan pada imajinasi atau khayalan pengarang, bukan berdasarkan fakta atau kenyataan nyata. Prosa ini memuat kisah rekan yang menciptakan dunia dan peristiwa yang mungkin tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata, tapi tetap memiliki hubungan dengan realitas dalam bentuk tertentu agar cerita terasa meyakinkan dan menggugah emosi pembaca. Jenis prosa fiksi meliputi cerpen, novel, dan roman yang disusun dengan unsur tokoh, latar, alur, dan tema yang dikembangkan secara imajinatif oleh pengarang. Meski berangkat dari dunia rekaan, prosa fiksi seringkali merefleksikan pengalaman hidup atau kondisi sosial yang diserap dan diolah melalui daya imajinasi pengarang. Dengan kata lain, prosa fiksi adalah narasi kreatif yang menggunakan kebebasan bahasa dan struktur untuk menyampaikan cerita yang bersifat khayalan, namun tetap memberikan pesan, hiburan, dan pelajaran kepada pembaca melalui cerita yang dikembangkan secara padu dan menarik. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang struktur yang terkandung dalam prosa fiksi. Struktur prosa fiksi adalah susunan atau kerangka yang membentuk sebuah karya prosa fiksi sehingga menjadi cerita yang utuh, sistematis, dan dapat dipahami oleh pembaca. Struktur ini biasanya mencakup beberapa bagian penting seperti yang pertama, pendahuluan atau eksposisi. Pendahuluan atau eksposisi ini merupakan bagian awal yang memperkenalkan tema, tokoh, latar, tempat, dan waktu. Ini berfungsi untuk memberikan gambaran awal tentang cerita. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi merupakan bagian yang memunculkan ketegangan atau masalah yang harus dihadapi oleh tokoh dalam cerita. Komplikasi ini menjadi inti cerita yang menggerakkan alur. Yang ketiga, ada klimaks. Klimaks merupakan puncak dari peristiwa atau ketegangan dalam cerita di mana konflik mencapai titik terpenting dan menentukan jalan cerita selanjutnya. Yang keempat, resolusi atau peleraian. Resolusi atau peleraian merupakan bagian di mana konflik mulai diselesaikan dan ketegangan menurun. Yang kelima, ada penutup atau koda. Penutup atau koda merupakan bagian akhir yang memberikan kesimpulan, pesan, atau refleksi dari cerita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dalam prosa fiksi. Adapun unsur-unsur dalam prosa fiksi yang pertama adalah unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik ini adalah elemen-elemen yang membangun dan menjadi dasar dari dalam sebuah karya sastra sehingga karya sastra tersebut dapat dikatakan sebagai karya sastra yang utuh. Unsur-unsur ini bisa ditemukan dengan jelas ketika seseorang membaca sebuah karya sastra. Hubungan yang harmonis dan terpadu antar unsur intrinsik ini yang menjadi sebuah cerita, rekaan, dan karangan fiksi menjadi nyata dan dapat dinikmati. Beberapa unsur intrinsik yang utama meliputi tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, dan diksi atau pemilihan kata. Keberadaan unsur intrinsik adalah inti dari ekstensi karya sastra, meskipun unsur ekstrinsik juga tidak bisa diabaikan. Unsur intrinsik berperan aktif dalam menciptakan dan memberikan makna sehingga sebuah karangan bisa disebut sebagai karya sastra yang sah dan memiliki daya tarik serta kekuatan cerita.
Baik, mari kita bahas satu persatu. Pertama, tema. Tema merupakan gagasan dasar, inti cerita atau ide pokok yang dijadikan sumber dari jalannya sebuah cerita. Dan yang kedua adalah tokoh. Nah, tokoh merupakan pelaku atau orang yang berperan dalam sebuah cerita, baik pelaku utama maupun pelaku tambahan. Yang ketiga adalah alur. Alur merupakan susunan atau urutan kejadian yang membentuk sebuah cerita. Tiap kejadian ini dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa lain. Yang keempat adalah latar. Nah, latar ini mencakup tempat, waktu, dan suasana sosial. Dan yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pengarang menceritakan sebuah cerita, yaitu bagaimana tokoh, peristiwa, dan latar disajikan kepada pembaca. Ini merupakan teknik yang dipilih pengarang untuk menyampaikan ide dan cerita dengan efektif. Ada dua jenis sudut pandang utama dalam cerita, sudut pandang orang pertama atau aku, dan orang ketiga atau dia. Pengarang bisa menggunakan salah satu atau gabungan keduanya sesuai kebutuhan untuk memperkuat penyampaian gagasan, nilai, dan suasana cerita demi hasilnya yang artis dan menarik. Yang keenam adalah penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan tokoh dan sifat-sifatnya dalam suatu cerita. Dalam prosa, penokohan dibagi berdasarkan peran tokoh dalam cerita, yaitu tokoh antagonis, yaitu tokoh utama yang menghadapi masalah dan berusaha menyelesaikannya. Yang kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh yang menjadi lawan atau penghalang bagi protagonis. Tokoh pendukung yaitu tokoh yang membantu atau berinteraksi dengan tokoh utama dan lawannya. Yang ketujuh adalah gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan bahasa yang digunakan pengarang dalam penulisan cerita yang berfungsi untuk menciptakan hubungan antara sesama dan tokoh dan dapat menimbulkan suasana yang tepat. Seperti ketegangan dalam adegan seram, kehangatan dalam kisah cinta, ketegangan, peperangan, atau rasa harapan, sehingga cerita menjadi lebih hidup dan terasa nyata bagi pembaca. Yang kedelapan adalah amanat. Amanat merupakan pesan atau nilai penting yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita. Pesan ini biasanya disampaikan secara tidak langsung dan tersimpan dalam keseluruhan isi cerita agar pembaca bisa memahaminya dengan lebih dalam. Saya akan menjelaskan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu sendiri merupakan unsur pembangun karya sastra yang berasal dari luar cerita. Tetapi, unsur ini memiliki pengaruh besar terhadap terbentuknya isi, makna, dan nilai dalam karya tersebut. Seperti latar belakang sosial, budaya, ekonomi, politik, agama, dan pengalaman hidup pengarang yang turut mempengaruhi penciptaan karya sastra tersebut. Unsur ekstrinsik memiliki fungsi untuk memperkaya makna cerita dengan menghadirkan konteks sosial, budaya, psikologi yang menjadikan karya fiksi tidak hanya sebagai hiburan saja, tetapi juga sebagai cerminan kehidupan nyata. Dan terakhir yaitu apa hubungan antara unsur dan struktur dalam prosa fiksi? Jadi teman-teman, unsur dan struktur dalam prosa fiksi itu sangat penting, karena keduanya itu saling berkaitan dan membentuk karya fiksi